Dan semuanya, kita bertemu kembali di cerita saya sebagai backpacker yang lagi berkeliling Indonesia, di mana sekarang posisinya lagi menetap di kota Semarang setelah perjalanan sebelumnya sudah menyelesaikan trip Karimun Jawa dan di Jepara. Oke, di hari ketiga lebaran tahun ini setelah kesibukan ngedit ya video yang telah selesai, ini mumpung masih di Semarang, saya mau coba jalan-jalan sore sekalian mau ke tempat salah satu ikon di kota Semarang, yaitu Lawang Sewu, bangunan peninggalan Belanda yang letaknya pas di pusat kota, tepatnya di Jalan Pemuda. Oke, jadi bakalan seperti apa ceritanya saya di Lawang Sewu, ditonton saja, karena apa yang saya lihat, saya alami nantinya, dan semua pengalamannya di Lawang Sewu akan saya bagikan di video kali ini. Jadi semuanya selamat menonton. Setelah dari Karimun Jawa dan Jepara balik ke kota ini, kesibukan dengan ngedit, jalan-jalannya belum. Nah, semua cerita video yang edisi trip tahun baru sudah selesai. Kali ini mau coba, ayo sama-sama kita keliling, explore kota Semarang. Dan kali pertama ini aku pengen coba ke Lawang Sewu. Kalau kota lama kan udah pernah ada di video pertama kali pas datang ke Semarang. Lawang Sewu yang belum. Jadi, ayo langsung ke sana dan update terbaru teman-teman. Beginilah wajah terbaru diriku. Tidak panjang-panjang lagi rambutnya, tidak gondrong lagi karena sudah gerah, banyak yang rontok. Dan baru seminggu ini potongannya seperti ini. Ya, lebih enteng, lebih segar. Oke, ini agak mendung ya karena sudah jam 5 sore. Dari Jalan Pemuda. Wah, macet ini. Ya, jadi teman-teman kalau mau ke Lawang Sewu katanya memang parkirnya di sini, parkir di parkiran DP Mall. Nah, masuknya ada di jalan bagian sini. Oh ya, ini juga akan menjadi kali pertama aku ke Lawang Sewu karena memang belum pernah sama sekali aku masuk ke tempat ini. Meskipun dulunya waktu SD aku sempat lama di Semarang, tapi belum pernah sama sekali masuk ke Lawang Sewu. Nah, enaknya trotoar di Jalan Pemuda kayak gini tuh lebar. Sepanjang trotoarnya juga banyak kursi-kursi buat duduk santai menikmati suasana kota atau suasana di saat pagi, siang, malam sih asik di sini. Lampu-lampunya ini nyala. Oke, ini dia. Historic Building Lawang Sewu. Tiket masuk dewasa 20.000, anak 10.000, mancanegara 30.000. Ya, jam 8 sampai jam 10. Oh, hari ini sampai jam 8. Oke, langsung saja kalau gitu. Seperti apa Lawang Sewu? Pintu masuknya di bagian sini ya. Itu Tugu Mudanya. Dan terlihat sepi. Ya, karena lagi bulan puasa ya. Selamat sore Kak, satu orang? Ikannya yang biasa atau sama imersif? Kalau imersif itu apa? Itu pernah yang bikin imersif, contohnya seperti apa? Yang mana ya? Keterangannya? Ini? Oh, ini wahana imersif Lawang Sewu. Jadi itu apa Mbak? Yang imersif apa? Itu penayangan sejarah perkeretaapian dan Lawang Sewu. Oh, oke. Mbak, ada guide nggak Mbak? Guide-nya ada di belakang Pak, mereka freelance. Freelance, tapi bisa. Berapa Mbak kalau pakai? Sekitar 100 sampai 150 ya. Ya udah, boleh sama guide. Berarti nanti saya yang ke sana atau Mbaknya? langsung kakaknya nanti. Nanti saya ke sana. Mbak, sambil nge-vlog ini bisa nggak ya? Vlog. Nah, Kalau di sini biasanya harus perizinan dulu Pak. tapi kan ini kayak dokumentasi perjalanan saya jalan-jalan aja gitu. Pribadi. Iya, untuk cerita. Nanti coba tanya security-nya dulu. Coba tanya security dulu ya. Iya, bisa. Oke.
Jadi berhubung di sini aturan perekaman video untuk vlog harus berizin, singkat cerita saya langsung menghadap ke bagian manajemennya untuk izin pengambilan video di kawasan Lawang Sewu. Dan dengan izin yang sudah diberikan, saya diperbolehkan untuk memvideokan seluruh bagian di Lawang Sewu, kecuali bagian ruang bawah tanahnya saja. 30.000 Kak. 40.000 ya? 30. Cash. Kalau guide nanti bayarnya pakai apa? Kalau guide nanti coba tanyakan langsung ke guide. Bisa kris nggak ya? Kurang tahu sih Kak. Nggak tahu. Kalau ini bisa kris? Ini sementara cash. Oh, ini harus cash. Ini sih Kak. Terima kasih. Kalau bukannya 40.000? 30. Oh, 30.000. Yang 40.000 itu yang turis Kak. Yang turis. Oh, ini yang sudah sama immersive-nya? Sudah. Oke. Jadi kalau yang tanpa immersive dewasa 20.000. Kalau Sama pakai immersive 30.000. 30.000. Oke. Terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih. Ya, 17.36 sudah dapat izin buat ngambil video di dalam, dan rencananya mau coba pakai guide. Tapi kondisi memang lagi hujan ini, teman-teman. Hujan deras. Gate-nya di mana, Pak? Mana? Gate-nya di mana? Gate-nya masuk sini, Mas. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Masuk dulu. Nanti tiketnya jangan sampai hilang buat nonton warna imersif ya. Oke. Kalau gate-nya di mana, Pak? Terus udah pada pulang. Hah? Udah pada pulang. Udah pada pulang? Iya. Tadi bilangnya ada. Tadi masih ada, nggak tahu kalau masnya mau pakai gel. Ya. Ya, apalah artinya saya jalan-jalan sendiri, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Coba tanya dulu. Ya. Oh ya. Ya, Adi. Ambon. Oh, Mas Ambon. Maaf, tidak pakai sepatu. Oh ya, nggak apa-apa. Hujan. Jalannya sebelah sini yang tidak banjir. Mas Adi baru pertama kali kesini. Baru pertama kali ini, makanya saya perlu guide. Untuk guide sendiri berapa, Mas, Kita di bayarannya? sini minimal 100.000. 100.000. Nanti setelah selesai. Oke, siap. Mas Adi di keseluruhan bangunan. Sekarang Mas Adi di bangunan yang pernah dibangun di Belanda 121 tahun yang lalu. Jadi tahun 1904 Lawang Sewu didirikan. Fungsinya sebagai kantor perusahaan dari sebuah perusahaan kereta api. Oke. Jadi yang cerita mengenai penjara penyiksaan tidak ada. Oke. Nama perusahaan kereta api Belanda yang ada di Lawang Sewu yaitu perusahaan NIS, Nederland Indische Spoorweg. Oke. Kenapa sih kok masyarakat nyebutnya Lawang Sewu? Pintunya memang banyak. Mas Adi lihat satu ruangan aja pintu sebanyak ini. Ini aja udah Ya kan? Ini baru satu ruangan loh. ruangan ya. Jumlahnya berapa? Apakah benar ada 1.000? Tidak ada. Orang Jawa itu arti kata sewu itu artinya mewakili. Oke. Contoh kita berdua, kalau ada orang lewat tidak bilang nuwun dua, bilangnya tetap nuwun. Nuwun sewu. Paham ya? Itu ya, oke. Apakah setelah dihitung pintunya ternyata hanya ada 928? Oh, 900 saja ya? Hampir tapi tetap tidak ada. Ya, 928 ya? Betul. Alasan arsitek mendesain pintu banyak, yang pertama nggak ada AC, nggak ada kipas. Oh iya. Sirkulasi orang kerja biar nggak Panas ya? ya kan? Sekarang panas. Yes, di sini. Lihat di sana tuh. Orang Jawa nggak boleh membuat pintu begini. Oh, gitu ya? Rezekinya 12, tusuk sate bilangnya. Oh, gitu. Tapi tidak berlaku bagi orang Eropa. Oh iya ya. Orang Eropa nggak percaya mitos. Kenapa arsitek mendesain pintu begini? Dulu nggak ada telepon. Kalau saya di ujung, Mas Adi di sini. Bon. Langsung. Yes. Karena gemah. Jadi hebatnya arsitektur zaman dulu itu kalau membuat sesuatu mereka selalu memikirkan hal-hal kecil. Oke, gitu ya. Basement itu untuk apa? Bukan tempat penjara, bukan tempat penyiksaan. Basement itu yang pertama kakinya bangunan, fondasi.
Yang kedua, Semarang itu penyakitnya banjir. Nah, itu dia. Jadi pada saat banjir, air akan otomatis ke bawah karena sifat air kan nyari tempat rendah. Iya. Begitu air dimasukkan ke bawah, tidak dibuang, dibiarkan untuk AC, pendingin alami. Gitu, Makanya di ya. Lawang Sewu itu walaupun di luar sana panas, masuk ke gedung adem, nggak dingin tapi adem. Iya, iya, iya. Kalau dingin kan tempatnya ada AC. Iya. Nah sekarang kita di gedung L ini Mas Adi, di pojok Yang ini sini. ya. Yang ini ya. Tadi Mas Adi kan masuknya lewat jalan raya. Iya. Oke. Ada pertanyaan? Masih belum? Next. Ya, sembari jalan. 2004 gedung ini viral. Adanya acara dunia lain. Oke. Wah meledak. Karena apa? Yang usianya dilaporkan sampai meninggal dunia, ya kan? Yang kedua, kondisinya pada saat itu satu penampakan. Oke. Heeh. Sehingga masyarakat kan persepsinya banyak tuh. Ada yang bilang itu penampakannya dulu yang disiksa, itu penampakannya dulu yang pernah dipenjara. Jadi timbulnya cerita-cerita penjara itu kan asumsi orang-orang sendiri. Karena begitu diteliti memang tidak ada tralisnya, tidak ada tengkoraknya. Oke. Kan kalau kita mau menyatakan itu penjara harus ada, Iya. bener ya? Sisa-sisa itunya ya. Nah 2010 gedung ini dikelola. Sebelum 2010 dikelola, apakah ada lampu, apakah bersih ini? Gelap, kotor, kumuh. Kita kerja dari 2006, dulu bawa center. Tahun 2010 kereta api dipimpin oleh Bapak Ignatius Sunan. Saat itulah kereta api jadi keren. Lawang Sewu dibangun, bangunan-bangunan tuanya kereta api dibangun lagi. Karena nggak bisa kita pungkiri Pak Jonan kerjanya memang keren. Iya, 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 iya. Kita ke sini. Tidak semuanya pintu dibuka, ini ditutup. Dulu pernah diuji coba semua pintu dibuka, pengunjungnya muter, karena bentuknya sama, seolah-olah kita Dilabirin ya. Paham ya? Iya, iya, iya. Makanya sekarang dibentuk rute begini untuk pengunjung. Pak itu kalau nggak pakai guide pun itu mereka nggak muter-muter. Iya, iya, iya. Karena di sini nggak boleh ada tulisan Iya. pintu keluar, pintu masuk. Bener kan? Polos ya. Kalau tempat wisata lain kan ada petunjuknya. Iya, ada petunjuk ya. Ini nggak boleh ditempel-tempel karena ini heritage. Ya, oke, oke. Yang paling istimewa dari gedung ini apa? Material yang pasti. Heeh. Lawang Sewu dibangun tahun 1904 menggunakan bahan-bahan material yang mereka bawa dari Eropa. Eropa ini khususnya Belanda. Iya, kebanyakan Belanda. Marmer Itali. Yang luar Belanda ya, marmer Itali. Itu yang luar yang kayak batu, itu granit Jerman. Wih, keren banget ya. Sip ya. Yang Belanda apa? Ubin. Terus ada batu bata, Ya. genteng, wastafel, urinoir. Bahkan sebenarnya klosetnya pun itu Belanda. Sayangnya klosetnya ada diganti. Jadi di Lawang Sewu yang diganti 2 item, satu kaca, ini Mas Adi. Nah, ini yang kaca ori Belanda. Oh, ini ya. Ngeblur ya, Iya. jadi ya. Iya. Ini juga dikunci berarti ya? Betul. Ini sama ngeblur. Kalau yang sudah diganti itu bening, nanti tak tunjukin. Wih, asik ya. Ini tangga utama pasar ini. Oh, ini lobinya. Ya, ini lobbynya ini. Dia bisa pintu masuk utamanya ini. Tapi ditutup. Tutup. Sengaja Karena memang. kalau pasar dari kunjungan anu aja. Baru dibuka ya. Nah, khasnya Eropa kan habis pintu masuk pasti ada Tangga. betul Benar, ya? benar. Terus langsung ini. Wah, ini Eropa banget ini. Betul sekali. Ini sayangnya kita nggak bisa naik oleh 2 kecuali mau privatur. Ya, nggak apa-apa. Saya juga pengen ngelihat semuanya. Jadi nanggung sudah sampai di sini kan? Bentar. Bentar, ini kita sudah. Karena tadi pas izin juga sekalian sih saya pengen ngelihat semuanya. Kalau bisa ke bawah tanah. Kalau orang buka, kali bisa masuk. Tidak ada Mas, berarti udah tutup. Tutup ya? Wah, Nah, di sini yang besar ya. Soalnya biasanya kalau kamu ada petugasnya yang jaga, ini udah pada pulang berarti. emang nggak bisa kita langsung? Ya. Masnya nggak bisa nganterin? Enggak, memang nggak bisa, karena harus ada itu ya dulu. Ada. Administrasinya enggak ada ya.
Oh, nggak bisa nanti diwakilin di administrasi? Nggak bisa. Ya, sayang ya. Karena nggak mungkin 2 kali lagi ke sini kan? Betul. Bentar. Ya. Telepon Mas Bambang. Saya. Tangga putar 100 tahun tuh. Tangga putarnya ada tuh, keren ya? Betul. Kerangka. Sebenarnya untuk spot lantai 2 di sini merupakan spot yang baru dibuka untuk umum, spot eksklusif di Gedung A Lawang Sewu. Tapi ya prosedurnya untuk naik ke atas harus menggunakan tiket yang wajib dibeli lagi atau bayar lagi. Jadi karena sayangnya petugasnya sudah balik, artinya saya cuma bisa ngeliat-ngeliat di bagian lantai 1 saja untuk di Gedung A Lawang Sewu yang banyaknya terlihat foto-foto tentang sejarah perkereta apian Indonesia. Kalau dari segi mereka bergaya ini, ada yang duduk-duduk, kan mereka nggak ada tekanan di situ. Ini yang namanya Van den Bosch. Oh, ini Van der Bosch ya? Ini yang namanya Van der Wijk, wakilnya. Kalau kereta api itu bukan eranya Daendels, tapi eranya ini. Kalau Daendels yang membuat jalan raya. Ini pejabat-pejabatnya. Kalau versinya Indonesia menteri lah. Iya. Wah, suasananya Keren kan? Kalau Mas kesini sebelum 2010, gelap semua ini. gelap semua ya. Iya, bawa senter. Oh, jadi kita muterin ini gedung ya? Ya, ini kan gedung ini dulu selesaikan. Oke. Sekarang kita ke gedung ketiga. Tadi gedung pertama yang scan tiket. Oh ya, masuk dari sana tadi. Itu dulunya tempat untuk pos jaga. Oke. Sekarang jadi tempat tiket. Scan. Ini bahasa Belanda. Mas masih pakai bahasa ini. Yang mana? Ini Ingang. artinya. Mas masih pakai daripada. Nggak tahu sih kan. Mas kalau bilang jalan kecil di kampung namanya apa? Gang. Lah. Oh, innya yang ingang ya. Ingang tadi gimana? Tahu kenapa ini lah? Ah, Nama siapa? Adi. Mas Adi. Ah. Orang pasti bilang manggilnya Di. A-nya hilang kan? Itulah orang Indonesia. Jadi diambilnya belakangnya aja. Jadi secara tidak langsung Mas Adi kita masih pakai bahasa Belanda sampai sekarang. Iya sih memang bawaannya. Ini barangnya Mas Adi. Kondisi memang gelap begini. Ah. Dan mohon maaf, ini luasnya seluruh bawah gedung ini. Oh. Mas Adi bisa masuk, harus sewa center, sepatu boot sama helm. Nanti yang ngantar di sini itu khusus dulu kuncinya. Oh, gitu. Saya enggak boleh. Gitu ya. Karena keamanannya di bawah yang jamin dulu kunci. Dia sudah biasa turun ke bawah. Yang paham areanya lah. Oke, oke. Jadi kita di sini sama-sama menghormati, sama menghargai. Oh iya wilayah. Iya. Oh, oke, gitu dia sistemnya. Nanti dibawain center. Jadi kalau gelap banget ya enggak lah ada senternya. Tapi kalau center dimatiin, kita sebelahan gini nggak bisa saling lihat. Iya, nggak ada cahaya sama sekali masuk. Yes. Berarti yang lokasi sempat tadi bilang di situ. Oh, Mas, ini puasa? Enggak, asal di puasa? Enggak. Nah, takutnya sudah jam buka? Enggak, aman. Sudah jam 6:04. Ya, aman. Ini Mas Adi crazy. Wih. Sebentar. Sebenarnya lantai 2, lantai 1 bentuknya sama. Oke. Karena zaman dulu itu struktur bangunan nggak boleh meleset. Ininya itu harus sampai bawah. Oke. Paham ya? Oke, ya. Makanya bawah atas bentuknya pasti sama. Oke, presisi. Karena Belanda begitu datang ke Indonesia, mereka akhirnya meniru budaya kita. Kita boleh duduk di atas lebih dari orang tua? Nggak boleh. Nah, paham ya? Iya. Kalau dalam struktur kantor begitu, pimpinan harus Di atas. Eropa sendiri sebenarnya nggak ada sejarah-sejarah itu. Jadi Eropa, Belanda itu menurut kultur. Oh ya ini memang baik. Bahwa tidak sopan, ada aturannya. Orang kenapa nggak boleh duduk di atas orang tua. Oke. Jadi ini semuanya ruangan-ruangan pimpinan. Oke, ya. Begitu ya. Tapi banyak banget loh ruangan-ruangannya. Iya. Nah, konsepnya satu ruangan gini kalau menurut Mas Hadi dipakai berapa orang nih? Iya, masa pimpinan banyak ya? Biasanya pimpinan satu cabang. Di bawah pun sama. Satu ruangan gini, kalau pimpinan 1 orang, kalau di bawah maksimal 2 orang.
Yang bikin penuh ruangan bukan manusianya, lemari. Karena arsipnya kertas. Kalau sekarang arsip dimasukin ke flash disk. Nggak perlu kita lemari yang banyak untuk nyimpen arsip-arsip itu. Bener kan? Ini wastafel tadi. Ini wastafel, itu juga wastafel. Bentuk lama. Hilang semua. Jadi setiap ruangan ada wastafel karena kamar mandi di sini misah. Mirip rumah zaman dulu. Kamar mandi harus di belakang. Di belakang ya. Ini toiletnya di sana. Toiletnya tuh 2 lantai. Oh, yang itu ya? Ya. Wah, asik juga suasananya. Pas habis hujan ini. Ya, habis hujan. Keren ya kalau malam ya. Makanya saya pengen coba sore ke malam ya. Betul, tempat sorenya ada malam. Karena lampunya tuh juga sih. Ini tengah dulunya tempat mencetak karcis. Oh, yang ini? Ya, tidak ada sejarah orang stasiun itu dulu nyetak tiket sendiri. Karena mesinnya itu hanya ada beberapa dan hanya ada di kantor pusat. Jadi orang stasiun setiap hari ke sini Datang. ngambil jatah tiket saya plus cetor. Kemarin saya berhasil bawa menjual tiket ini daerah ini daerah ini stasiun ini. Oh, gitu dia ya. Kalau sekarang kan nggak perlu kita datang untuk membawa uang, transfer pakainya online, bener nggak? Sekarang ini jadi kantor pengelola, itu makanya di atas ada laptop, aktif ini untuk kantor. Gitu dia. Ini kan nggak beda dengan yang tadi kan? Iya. Pintu. Semua sama dengan gedung itu. Nah ini selama Jepang pakai lawang sewu mereka nambahin ini. Ini versinya Jepang. Iya, ini rolling door ini. Ya. Belanda nggak ada pintu model rolling door. Belanda ini ya. Ya kan? Belanda pintu kepiak namanya. Pintu kepiak. Kupu-kupu. Gitu ya. Dari sini pun ya tadi saya bilang apa? Orang arsitektur zaman dulu itu hal kecil dipikirkan. Roda sekarang di bawah. Makanya banyak orang buka pintu sliding kakinya. Benar nggak? Kakinya keinjek. Ini mau sekeras apapun kamu bukan tutup kakimu aman. Ini hal kecil. Hal kecil ya. Gitu. Sebelum azannya selesai, Ya. ada lantai 3 jangan main pasang azan. Nih, sini aja ada gedung kelima. Di total ada 5 bangunan Mas Adi. Cuman gedung keempat sama kelimanya itu bisa masuk kalau ada kepentingan. Ya. Ini kepentingannya kalau mau nyewa gedung sana untuk prewedding, untuk pernikahan. Kalau itu kepentingan makan. Oh, Itu dulunya bekas pendopo. Ini tadi tempat nyetak tiket, Ya. itu pendopo. Oke. Sekarang jadi CFC. Oh, ada CFC ya? Nah. Nih Mas Adi, keren lagi nih hal kecil. Ini hujan tempias ya. Ya. Ini disediain lubang ini. Orang nggak akan apa namanya berpikir kalau ini lantainya miring. Kalau dilihat kan Lurus kan? Lurus ya. Ini Kata. miring. Ini disediakan selokan, kita ada pantorannya. Oke, jadi Lagi-lagi hal kecil kan? Ya kan tuh, pasti larinya ke situ. Bener nggak? Nggak akan air ke sana. keren. Di belakang kita ketemu juga sama kamar mandi nih, toilet belakang. Oh, ini toilet belakang. Jadi depan sama belakang toiletnya misah kan? Ini udah maghrib kita boleh naik. Jatuhnya nih lantai 3. Tuh. Ini dulu kalau zamannya Belanda ini nggak dipakai apa-apa. Ini kalau rumah itu plafon, Ya. penutup genteng sama penahan udara panas. Oke. Jadi manusia naik hanya kalau mau maintenance. Kalau jam 12 siang ini sangat panas, kayak sauna. Nah ini ada lapangan badminton tambahan zamannya TNI Kodam. Di sini kan jam 12 panas. Mereka manfaatin untuk fisik. Badminton itu kan fisik kan. Iya.
Yang ujung itu exhaust. Sana itu ya? Ya, itu untuk sirkulasi membuang udara panas dari Oh bawah. itu ada celah-celahnya. Ini lotengnya ini. Sama kalau kita ke gedung A. Nah, kalau kita ke gedung yang itu tadi yang Mas Ya. Adi untuk itu yang untuk privat. Ah. Itu sama lantai 3-nya seperti ini. Oh. Bentukannya. Kan lubang-lubang ini kan jendelanya. Iya iya itu dia ya. Tapi dia melingkar dia ya bentuknya ya. Betul. Keren sih. Di atas lobi berarti dia. Di atas lagi. Ini apa ya? Kayu ya? Kayu. Kayunya tapi udah renovasi. Ini dicat ulang aja. Baca tulang aja. Iya, Mas Adi bisa pegang. Kayu form di sini nggak ada yang diganti kecuali dua tadi Mas Adi. Yang kaca itu tadi. Iya, kaca sama kloset. Ini loh sampai di apa namanya dikunci pakai ini. Bisa menopang kuat banget ya. Iya. Tapi kalau di luar jam operasional lampu dimatiin. Matiin semua pasti. Makanya dulu kan pernah tuh manajemen mau membuat trip Lawang Sewu, trip nutupin pintu sama nongkrong ngobrol dari malam sampai pagi. Nutupin pintu Lawang Sewu itu seru loh. Ada tapi. Ada. Jadi dulu sudah pernah membuat wacana itu. Tapi belum kesampaian. Belum membuat wacana. Jadi nanti dari pihaknya security nutupin pintu kan Mas Adi ikut. Karena itu udah ada orang. Iya, iya. Jadi nutupin pintu sambil mati lampu. Mati lampunya itu ya. Jadi bener nggak sih katanya nutupin pintu Lawang Sewu kayak gitu? Jadi itu trip yang mau dibuat deh. Tapi belum sampai. Yang udah kesampaian malah justru midnight tour. Oh, ada juga ya? Ada. Oh, ya? Mas Adi bisa kesini jam 12 malam. Kapan itu? Setiap hari. setiap hari? Ada reservasinya di Instagram. Oh. Ada nomor yang bisa Oh, dihubungi. coba tahu gitu saya. Midnight tournya sekalian Iya, ya. tutupnya sekalian. Tiap hari berarti ya? Setiap hari. Tapi ya kurang lebih ya kayak gini lah sensasinya ya. Ya sama. Cuma sepi aja kan? Sepi, Ya, ini juga sepi. sepi nggak ada Iya. pengunjung. Dulu soalnya Lawang Sewu buka sampai jam 12 malam Mas Adi. Kalau yang weekend gini? Kan sampai malam minggu jam 10. Oh, cuma sampai jam 10. Wah, kok ini dapatnya kayak gini? Ini bawah tanahnya seperti ini. Tapi ngesutnya hanya boleh sampai luar, nggak boleh ke dalam. Karena ada tangganya. Oh, oke. Iya kan? Tadi kan nggak ada tangga. Iya. Jadi kalau Mas Adi pengen ke bawah tanah, nanti sewa sepatu boot, center, sama helm. Ayo, Nanti di sana. lewatnya sini. Ya, lewatnya sini nanti ada juru kunci kan. Ah. Nah, kalau memang mau masuk, nanti juru kuncinya kalau untuk kita kan di sini ada tarif karena kita Ah. kalau untuk juru kunci di sini kan memang beliau walaupun sama kak kita kan beliau itu nyebutnya kayak abdi Apa? abdi dalam. Abdi dalam. Oh, oke. Gimana jadi mas bawah tanah? Ya. Cuman ini ada minimalnya Mas Abdi. Ah, gimana? Masuk bawah tanah itu minimal harus 6 orang. Oh, gitu nggak bisa sendiri ya? Kecuali Mas Adi mau paket VIP. Pakai VIP. Hitungannya gimana ya pakai VIP? Saya kurang tahu. VIP ya. Makanya tadi kan di sana ada yang jaga kan sama Ya, ya. seperti ini. Coba nanti saya tanya-tanya deh nanti. Betul. Satunya kan ini. Kalau mau paket VIP, nah ini kan di sini. Kesini. Mau gua tanya-tanya dulu aja. Oke. Iya, Kalau ke bawah tanah bisa kakaknya berapa orang? 1 orang. Kita kan masuknya per kelompok minimalnya 6 orang kak. Kalau misalkan kakaknya nggak mau nunggu, biasanya kita ikutnya VIP. Dan ini kan sepi kak, kemungkinan besarnya nggak tahu ada enggaknya. Kalau tiket VIP-nya berapa? 210. Ya itu sudah include pemandu sama APD dari kita nanti langsung masuk. Kalau yang 6 orang Kalau hitungannya yang reguler per orangnya 35.000. itu udah perlu mandu. Iya. Kalau untuk fasilitasnya sama kak, cuman bedanya harus nunggu sama enggak. Berarti kalau di hari-hari lain juga bisa ya? Kenapa? Hari-hari lain juga bisa. Bisa. Oke, saya tanya-tanya dulu ya. Iya siap.
Sama-sama. Lumayan kalau sendiri sih. Iya makanya. Tapi ya mungkin Next time. ya datang lagi sih. Nah, makanya kan sekaligus Ya, sekalian yang atas tadi kan. atas itu. Di bawah itu setelah dikelola kan memang dulu kan banyak nggak ada aturan. Kalau mau masuk sendiri boleh, 40 orang pun dulu kita boleh masuk. Oh. Itu dikelola kan biar lebih rapi. Iya. Dulu banyak sekali pengunjung yang sesak napas kan kalau yang masuk terlalu banyak, makanya dibatasi maksimal 8 tapi minimal harus 6 biar orang nggak terlalu ketakutan, misalnya begitu. Iya. Nah di bawah kondisi gelap seperti yang tadi Mas Adi shoot kan nggak ada cahaya sama sekali, Nggak ada kecuali center Udara juga pasti terbatas. pengap, betul sekali. Mas Adi izin, ini kita sudah kembali ke depan. Oke. Kita sudah kelilingin 5-5-nya bangunan kecuali Oke. yang tadi yang memang difungsikan Ya. lagi ya. Ini tugas saya selesai. Oke, Tinggal Mas Adi tak antar ke imersif. Nanti bisa di imersif kalau Mas Adi masih mau explore boleh. Berarti sampai tutup ya kalau Ya untuk betul. gedungannya. Mau explore. Sip. Ini mesinnya di sini. Nanti exitnya imersif sini. Ini exitnya. Mesinnya dari sana. Wah, sekarang keren banget ini. Cahaya. Ini kan karena imersif itu kan kesannya dia 3 dimensi. Kalau dibuat lampu gini kan kesannya juga sama. Oke. Soalnya kan 3 dimensi kan. Ya. Yang mencerminkan imersif itu ininya lampu-lampu. Oke. Singkat ceritanya, setelah sudah dibawa keliling sama guide dan dengan banyak penjelasannya, tugas guide-nya sudah selesai. Jadi ini sekarang saya sudah berada di ruangan dari fasilitas tiket imersif, di mana di sini tempat terdapat pemutaran video 3D dari sejarahnya Lawang Sewu dan perkembangan kereta api di Indonesia. Dan begitulah Lawang Sewu saat ini, yang dulunya terlihat seram dan menakutkan dengan bangunannya yang sudah tua, apalagi di saat malam. Saat ini lampu-lampu terang menghiasi indahnya bangunan bergaya Eropa, ditambah fasilitas yang menarik seperti 3D kayak gini. Gokil, makin keren, makin canggih. Dapat tontonan kayak gini sekitar 5 menitan lah sampai selesai. Jadi ya kayak gini, sudah tidak ada dirasa-rasa kesan mistis, angker, seram, menakutkan. Tidak sesuai dengan yang digembur-gemburkan di media sosial atau masyarakat dan sebagainya. Karena kayak gini, sendiri di lantai 2, malam-malam kayak gini, malah berasa seperti pengen menikmati momen me time, menikmati suasana khas bangunan Belanda zaman dahulu, lampu-lampu kuning, asik loh. 19.25, kurang lebih setengah jam lagi untuk batas waktu pengunjung. Ini ada halaman atau lapangan di bawah. Ya nggak tahu ya kalau di ruang bawah tanahnya itu yang masih gelap. Aku nggak masuk tadi karena memang harganya untuk satu orang itu mahal. Jadi mungkin di lain waktu pas lagi ada rombongan atau mungkin datangnya lebih awal. Karena kalau berenam itu bayarnya 35.000 satu orang. Oke. Mungkin aku akan coba ke depan sana. Langsung ke arah Tugu Muda. Nah, tadi memang nggak bisa masuk atau naik ke lantai 2 di gedung yang ini. Padahal ada jembatannya, tapi tertutup. Kalau naik yang di lantai 2 sini sampai di towernya harus beli tiket lagi, tapi tadi penjaganya nggak ada. Masih ada pengunjung lain. Ya, kurang lebihnya sama. Oke, sudah naik sampai di atas juga tadi.
Jadi teman-teman kalau mau yang ke Lawang Sewu bisa tanpa guide atau pakai guide. Bedanya cuma ketika ada guide pastinya informasi tentang bangunan ini, sejarahnya akan didapat. Tapi kalau pengen cuma foto-foto jalan-jalan ya juga bisa dengan bayar yang tadi 30.000. Kalau guide nambah 100.000 ya dengan tipnya. Keren. Coba lihat toiletnya. Nah, toiletnya kayak gini. Wah, toiletnya masih toilet lama ya. Dengan menyandang status tempat wisata ikonik di kota ini, dipastikan wisatawan yang berkunjung ke Semarang belum valid kalau belum ke Lawang Sewu. Untuk backpacker sendiri, kalau tanpa menggunakan transport pribadi, kalau dari luar kota bisa ke sini langsung menggunakan transport umum Trans Semarang yang turunnya di halte Balai Kota atau halte Udinus yang terdekat. Selain itu ya emang posisi Lawang Sewu juga pas di tengah kota, tidak jauh dari pelabuhan kapal, bandara, ataupun terminal. Dan dirasa sudah cukup untuk melihat Lawang Sewu. Mau coba cari makan dulu. Oke, ini dia Jalan Pemuda di kala malam. Terang, lampu-lampu jalan, trotoar. Asik ya. Kalau dari sini mungkin kelihatan lebih bagus. Tugu Muda di sana. Jadi memang ternyata untuk parkir motor di Lawang Sewu atau kendaraan mobil bisa di area DP Mall. Sebenarnya di bagian sananya juga ada parkir liar atau parkir pinggiran trotoar. Hanya kalau mau lebih aman ya parkirnya ada jalan masuk di sini. Mau ke arah DP Mall. Nah, mungkin aku akan coba jalan terus sampai ke Mall Paragon ke sana. Karena kalau cari makan di mall ya pasti mahal ya. Cari makan-makan pinggiran. Berapa? Oh, 3.000. Oke. Dari jam 5 kurang sampai jam 8, 3.000 bayar parkir motor. Oke, ini dia DP Mall. Aku nggak jadi ke arah Mall Paragon. Coba sembari jalan malam, nggak lihat apa nyari untuk makan malam. Belum makan sama sekali nih. Ini kantin-kantinnya udah pada tutup ya. Cuma satu yang buka. Oke, karena ini satu jalur one way, langsung belok kiri ke arah Tugu Muda.
Nah ini dia yang aku maksud tadi, parkiran Lawang Sewu. Di sini terbilang parkiran untuk di samping jalan atau parkir liar. Oke, sudah di Jalan Pandanaran. Ya, sembari dilihat kalau ada makanan di pinggir jalan aku mau beli.